Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar. Semoga kita semuanya diberikan ilmu dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari masih tema tentang Nabi Muhammad teladanku. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan pelajari tentang keuntungan dari sikap jujur. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada apa saja keuntungannya bersikap jujur, terlebih dahulu kita akan mengulas sedikit materi untuk minggu kemarin tentang sikap jujur. Sikap jujur merupakan perilaku yang terpuji. Jadi kita semuanya harus berusaha untuk melakukan sikap terpuji. Salah satunya adalah jujur. Jadi kita semuanya harus berperilaku jujur. Ya, jujur tidak pernah berbohong. Jujur artinya perbuatan dan perkataannya sama. Jadi teman-teman diusahakan untuk selalu bersikap jujur kepada siapapun dan dimanapun tempatnya. Baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keuntungan dari sikap jujur. Apa saja kira-kira keuntungan dari sikap jujur itu, Mister? Ada beberapa, di antaranya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Ya, kalau kita bersikap jujur, maka kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Pinter. Nah, yang kedua, memiliki banyak teman, ya. Kalau kita jujur, pasti teman-teman kita itu akan suka. Nah, maka kita akan disenangi oleh orang banyak. Nah, orang banyak itulah yang akan menjadi teman kita. Hati menjadi tenang. Kalau kita jujur, hati kita tidak akan gelisah. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan apapun yang kita perbuat, ya. Jadi hati kita tenang, tidak ada rasa was-was, tidak ada galau gitu ya kalau bahasa zaman sekarang. Terus dipercaya oleh teman kita, ya. Teman kita semuanya akan mempercayai kita ketika kita diberi amanah apapun, teman-teman kita akan percaya. Mendapatkan kebaikan dari orang lain, kalau kita bersikap jujur, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Karena apa? Karena orang lain itu senang dengan kita, maka dia pun akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Disayang oleh mereka dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang tidak kalah penting manfaat dari sikap jujur adalah orang tua kita akan sayang kepada kita. Jadi disayang oleh orang tua. Kalau orang tua kita sayang kepada kita, bagaimana? Nah, senang apa tidak? Tentu senang daripada kita dibenci oleh orang tua. Kalau kita disayang orang tua, maka Allah pun akan sayang kepada kita, ya. Karena ridho Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu juga tergantung murkanya kedua orang tua. Maka dari itu kalau orang tua kita sayang, insya Allah, Allah pun akan sayang kepada kita. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau tadi keuntungannya, sekarang akibatnya kalau kita tidak bersikap jujur, ya. Kalau kita tidak mau jujur, itu kita tidak memiliki teman. Kenapa? Karena orang lain itu tidak akan mau bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur. Begitu juga ketika di sekolah, teman-teman pasti akan menjauhi anak-anak yang tidak jujur, ya. Tidak akan dipercaya oleh temannya lagi. Misalnya dia mau meminjam, dulu pernah berkata, nanti tak kembalikan. Ternyata
tidak dikembalikan. Berarti ini kan anak yang tidak jujur. Maka ketika kita pinjam lagi, teman-teman kita sudah tidak percaya, tidak disayang oleh orang tua. Orang tua benci dengan anak-anak yang tidak mau jujur. Ditanya, dari mana kamu? Dari musola. Padahal dari main PS. Nah, ini yang tidak boleh, berarti dia anak yang tidak jujur atau anak yang berbohong. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan juga, kalau anak itu tidak mau jujur, dia akan dibenci oleh Allah dan mendapatkan dosa. Barang siapa yang dibenci oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hatinya tidak tenang. Kenapa? Rasa gelisah menghampiri hati kita, takut kalau kita ketahuan. Contohnya misalnya ditanya sama misnya, sama misternya, siapa tadi pagi yang tidak sholat subuh? Dia bilangnya, sholat subuh, saya sholat. Ternyata ada temannya yang tahu, maka hatinya tidak tenang. Nanti gimana kalau temanku bilang kepada guruku? Nah, makanya teman-teman usahakan untuk selalu bersikap jujur. Nah, terus akibatnya lagi kalau kita tidak mau jujur, yaitu kita memiliki banyak musuh. Ya, ini tidak memiliki teman artinya memiliki banyak musuh. Kenapa? Karena banyak orang yang membenci kita kalau kita tidak jujur. Ya, makanya teman-teman usahakan kita selalu meniru, mencontoh sikap dari Nabi Muhammad SAW yang selalu bersikap jujur sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Oke teman-teman, untuk selanjutnya maaf ya karena Mister agak batuk. Ini ada lagu Anak Jujur, nadanya pelangi-pelangi. Nanti yang bisa silahkan mengikuti ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, sekali lagi silakan teman-teman belajar dan mengikutinya. Oke? Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, oke teman-teman ya. Jadi kalau kita jadi anak jujur, kita akan dicintai Allah. Jadi anak jujur itu menjadi kebanggaan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan anak yang jujur. Kenapa? Karena dia berhasil sukses menjadikan umatnya sebagai anak-anak yang jujur. Jangan ragu dan janganlah bingung. Kalau kita mau jadi anak jujur, kita pasti akan beruntung. Ya, keuntungannya ya tadi disayang Allah, disayang orang tua, banyak teman dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Untuk materi keuntungan dari anak jujur cukup sekian. Kita sambung lagi pada materi selanjutnya insya Allah. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.